Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Embusan angin aromatik mengalir ke arahnya. Hidung berkerut, Ye Chen berputar untuk melarikan diri, menyadari siapa orang yang akan datang. Wah, apakah aku sangat menakutkan? Saat suara muncul, Chu Xuan muncul, melambaikan tangannya, dan menangkap Ye Chen. Ye Chen dengan senyum ketakutan berkata, "Selamat malam, Guru." Wah, kamu bergegas menaiki tebing tinggi dengan kecepatan tinggi dan kembali dari dasarnya dalam waktu kurang dari 1 hari. Aku meremehkanmu. Cusuan beringsut ke arahnya dan wajahnya yang tersenyum dan matanya yang berkilauan membuatnya takut. Hehe, muridmu memang mendaki dengan cukup cepat. Ye Chen sekali lagi berpura-pura konyol dan tersenyum. Kebetulan malam ini guru datang, mari kita mengobrol dengan baik. Sebelum Ye Chen bisa berbicara, Chu Xuan sudah melangkah ke kekosongan dengan membawa terbang Ye Chen di satu tangan, seperti pelangi ilahi menuju gunung sekte Heng Yue itu terbang menjauh. Ah! Segera, jeritan menangis dan serigala melolong datang dari gunung belakang sekte Heng Yue. Melihat dari kejauhan, itu adalah pohon lain dengan leher bengkok. Ye Chen, yang dipukuli dengan hidung memar dan wajah bengkak, digantung di atasnya lagi, gemetar karena angin, dan di bawah pohon. Ayo kita bicarakan. Bagaimana kamu bisa menaiki tebing? Ye Chen menjawab, Penatua Lin dari kebun obat membawaku naik dari tebing. Ye Chen dengan santai mengeluarkan alasan, tetapi tidak ingin rahasianya terungkap. Yah, alasannya sangat bagus. Chu Xuan mengangguk dengan santai, dan menatap Ye Chen sambil tersenyum. Aku akan bertanya kepada saudara Lin di lain hari, jika aku menemukan bahwa kamu berbohong kepadaku, konsekuensinya sangat buruk. Mendengar ini, sudut mulut Ye Chen bergerak-gerak karena takut. Chu Xuan bertanya, mengenai yang ku bicarakan tentang Qi Yue, apa kau sudah memutuskannya? Bagaimana jawabanmu? Ye Chen menjawab, guru, aku memiliki seseorang yang saya sukai. Ye Chen menangis, dan tentu saja tahu apa yang dibicarakan Chu Xuan. Gurunya hanya ingin aku menikahi Qi Yue. Tanpa menunggu Chu Xuan berbicara, Ye Chen buru-buru membuka topik lagi. Guru tidak perlu terburu-buru. 2 hari kemudian, aku akan memasuki hutan untuk ujian memasuki gerbang dalam, tetapi saya mendengar bahwa ada beberapa orang di gerbang dalam. Mereka ingin menghancurkan saya ketika berada di hutan. Anda harus membantu saya, guru. Membantumu. Ada yang bisa saya bantu? Chu Xuan mengangkat bahu, apa mungkin aku mengikutimu di hutan untuk melindungimu? Ye Chen menjawab, mereka 3 orang dari tahap pembentukan inti. Terus, Chu Xuan hampir mencekik Ye Chen sampai mati. Ye Chen berhenti, dan sambil gemetar dan berjuang, Ye Chen berteriak dan berteriak, Penatua Sufu sebagai guru memberikan pil roh kepada kakak senior Qi Yue dan juga meneruskan metode rahasia. Aku sebagai murid tidak mendapatkan apapun. Yang saya dapat selama ini hanya dipukuli oleh guru. Anda dan tetua Sufu sama-sama guru, tapi kenapa perbedaannya terlalu jauh? Tanpa diduga, setelah mendengarkan keluhan Ye Chen, Chu Xuan yang cantik tidak bisa menahan tawa, bocah kecil, aku melihatmu sedang kesal, hahaha. Omong kosong. Kalau begitu katakan padaku, apa yang kau inginkan dari gurumu ini? Chu Xuan mengangkat pipinya yang indah, matanya yang indah berkedip seperti air, dan dia melihat dengan senyum di wajahnya. Melihat Ye Chen yang digantung di pohon. Mendengar apa yang dikatakan Chu Xuan, Ye Chen tidak bisa menahan batuk,
Guru, Anda harus menghadiahiku dengan keterampilan rahasia atau sesuatu. Chusuan berkata, kenapa kamu baru minta sekarang, katakan lebih awal. Aku akan memberikannya padamu. Chusuan tersenyum, dan penampilannya telah berubah drastis, dia telah menjadi wanita yang lembut. Dengan giliran yang anggun, penampilannya telah berubah lagi. Selanjutnya, bentuk dan penampilan Chusuan yang terus berubah, untuk sementara waktu, dia menjadi lelaki tua, dan untuk sementara waktu, dia adalah seorang wanita tua dengan sosok reyot, dan dia mengubah dirinya menjadi gadis yang cantik dan menyenangkan. Transformasi, apakah kamu ingin belajar? Berubah kembali ke penampilan aslinya lagi, Chusuan menatap Ye Chen dengan penuh minat. Ye Chen menjawab, saya tidak ingin belajar transformasi. Kepala Ye Chen gemetar seperti mainan. Bukannya Ye Chen tidak ingin belajar, tetapi Ye Chen baru saja belajar dari transformasi Chusuan. Ini adalah dominasi mata abadi. Selama tidak terlalu maju, Ye Chen bisa menyimpulkan dan menyalinnya untuk digunakan sendiri. Saya tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan Chusuan tahu bahwa Ye Chen masih memiliki kemampuan ini. Jawab Ye Chen untuk menolak belajar transformasi membuat marah Chusuan. Bocah kecil, kau harus tahu bahwa ini adalah metode rahasia yang dia pilih dengan cermat untuk Ye Chen. Menurut Ye Chen, mungkin dia adalah master yang sangat tidak berhubungan, tapi nyatanya, dia masih peduli dengan muridnya. Ini benar-benar hanya untuk tujuan membawa Ye Chen ke sini di tengah malam. Mengobrol. Jawabannya tidak, dia secara alami tahu situasi seperti apa yang akan dihadapi Ye Chen dalam ujian hutan tandus. Beginilah cara Chusuan memilih teknik transformasi untuk Ye Chen, untuk mengubah bentuk Ye Chen. Lolos dari yang menargetkannya. Hanya saja, yang mengejutkannya adalah Ye Chen tidak mau belajar teknik transformasi. Transformasi adalah teknik rahasia terbaik dalam rahasia penyamaran. Memasuki hutan tandus, mengubah bentuk dan penampilan sudah cukup bagimu untuk melarikan diri dari kejaran Kong Chao dan yang lainnya. Gurumu ini sudah menyiapkan teknik yang cocok untukmu. Saya tidak ingin belajar. Melihat posturnya, Ye Chen buru-buru berkata, saya akan melakukan teknik rahasia transformasi. Kau juga bisa. Chusuan terkejut, menatap Ye Chen dengan ekspresi tidak percaya. Ye Chen berkata, tapi sebelum itu lepaskan tali yang mengikat ini guru, aku tidak bisa menggunakan keterampilan transformasi jika diikat begini. Aku ingin melihat, apa yang bisa kau ubah. Chusuan segera melambaikan tangannya dan mengumpulkan tali pengorbanan khusus yang melilit tubuh Ye Chen. Setelah diturunkan dari pohon, Ye Chen pertama-tama menyentuh wajahnya yang bengkak, lalu menggerakkan otot dan tulangnya. Kemudian Ye Chen menggerakkan sidik jarinya dan membuat lingkaran dengan cara ini. Pada akhirnya, dia tidak lupa menangis, ubah. Tiba-tiba, ada gas putih di tubuhnya, dan penampilannya berubah drastis saat ini. Ye Chen berubah menjadi seorang pria dengan janggut besar, bertelanjang dada, dengan wajah galak, dan matanya menjadi brutal dan galak, dan otot-ototnya menjadi indah, seperti naga, penuh dengan kekuatan ledakan. Ye Chen berbalik, puas dengan transformasi yang diam-diam dia pelajari, dan tidak bisa tidak mengagumi kemampuan penyalinan mata abadi. Melihat Chusuan lagi, penampilannya menjadi sangat menarik. Bagaimana dia bisa memikirkan murid tahap kondensasi Qi selama masa magang, bisa melakukan teknik transformasi yang bagus. Menjadi yang lain. Di samping, Ye Chen,
yang telah mempelajari teknik transformasi, terus-menerus mengubah bentuk dan penampilan ini, terkadang seorang lelaki tua, terkadang seorang wanita, terkadang remaja. Pada akhirnya, Ye Chen berubah menyerupai Chu Xuan-er. Anak ini, melihat Ye Chen di depannya, mata indah Chu Xuan-er dipenuhi dengan keajaiban. Sambil berbalik, Chu Xuan mengangkat tangannya dari waktu ke waktu untuk melihat dirinya sendiri, dan dia menjadi luar biasa, tetapi jika itu penampilan, sulit bagi orang luar untuk mengenali siapa itu Ye Chen. Dengan berubah menyerupai gurunya, Ye Chen melakukan hal konyol dan berkata, agak lembut, hehe. Tangan Ye Chen bertumpu di dadanya, menggosok sepasang gunung kembar yang lembut, perasaan renyah itu seperti menyentuh batu giok. Melihat perilaku Ye Chen, mata indah Chu Xuan-er memicu percikan api dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Meskipun Ye Chen menyentuh dirinya sendiri, kamu harus tahu bahwa dia sekarang adalah Chu Xuan-er. Menyentuh sepasang gunung kembar dengan cara yang begitu terang-terangan, dia malu dan marah. Bentak. Segera, tepuk tangan meriah terdengar, terutama renyah dan cerah, masih menyentuh dada gandanya. Ye Chen terkena tamparan di tanah. Coba kau sentuh sembarangan lagi. Coba kau sentuh sembarangan lagi. Coba kau sentuh sembarangan lagi. Pukulan bertubi-tubi memukuli Ye Chen. Ye Chen berteriak, tetapi menyapanya dengan tamparan menutupi wajahnya. Ye Chen menangis berkata, maafkan aku guru, aku bersalah, apa masih belum cukup memukulku? Lagi pula aku tidak menyentuh guru, aku menyentuh diri sendiri. Chu Xuan-er tertawa, haha puas sekali rasanya. Hari ini suasana hatiku sedang bagus, jadi aku akan menghadiahi keterampilan rahasia yang bagus untukmu. Chu Xuan-er menggelengkan rambutnya dan melangkah ke dalam kehampaan, dan kemudian gulungan keterampilan jatuh di depan Ye Chen. Gulungan apa ini? Ye Chen terkejut. Biar kulihat keterampilan apa ini. Mendengar keterampilan rahasia, Ye Chen menyeka hidung berdarah akibat dipukuli di tempat, dan mengambil gulungan keterampilan rahasia. Pukulan ini sangat berharga. Ye Chen menutupi wajahnya yang bengkak dengan seringai, dan jika Ye Chen dipukuli tapi dihadiahi keterampilan rahasia, Ye Chen benar-benar ingin Chu Xuan-er kembali dan memukulinya beberapa kali. Di bawah sinar bulan, Ye Chen duduk di pohon. Dengan jari-jarinya ditekan dengan kuat, segel gulungan keterampilan dihancurkan olehnya di tempat. Segera, seberkas cahaya menembus alis-alisnya, dan berubah menjadi sepotong teks cemerlang, yang terlihat samar-samar. Di bagian paling depan teks brilian itu, ada dua teks yang lebih besar, amarah naga langit. Ye Chen telah menutup matanya dan tenggelam di dalamnya, menggumamkan 4 kata ini untuk dirinya sendiri. Mengendalikan Ki Inti, membangkitkan kekuatan spiritual, tunjukkan amarah naga langit dalam bentuk gelombang suara, berlatih sampai akhir, dan mengaum di langit. Ini adalah keterampilan untuk menyerang jiwa. Wajah Ye Chen menunjukkan ekstasi. Ye Chen menyadari bahwa Chu Xuan-er tidak membodohinya, tetapi sebenarnya memberikan keterampilan yang mengerikan. Keterampilan jiwa itu misterius, dan keterampilan menyerang jiwa jarang terjadi. Jika digunakan dengan benar melawan musuh, itu pasti akan memiliki efek yang tidak terduga. Ye Chen diam-diam menekan kegembiraan di hatinya. Ye Chen tenang, dan telah terserap dalam misteri amarah naga langit. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Gunung belakang sekte Heng Yue sangat sepi, dan Ye Chen duduk berlutut dekat tanaman merambat layu, dan duduk seperti meditasi.
Semua perhatiannya terfokus pada realisasi keterampilan amarah naga langit. Seiring waktu berlalu, alisnya terkadang terkunci dan terentang. Dengan cara yang halus, dalam realisasi amarah naga langit dan kemarahan siang hari, Ye Chen juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan jiwa. Amarah naga langit adalah keterampilan yang menyerang jiwa. Alam dan kekuatan jiwa memiliki hubungan yang hebat. Dengan kata lain, serangan amarah naga langit sebagian besar ditentukan oleh tingkat kekuatan jiwa. Selain itu, ia juga menemukan bahwa penggunaan amarah naga langit membutuhkan kekuatan jiwa, dan tingkat kekuatan jiwa setidaknya harus memenuhi syarat, jika tidak, ia akan terluka oleh efek samping. Ye Chen sudah memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengeluarkan serangan amarah naga langit. Su Fu telah mengukur kekuatan jiwanya untuknya, dan levelnya berada di alam spiritual. Benar saja, ini adalah keterampilan yang kuat. Kendalikan vitalitas, memobilisasi kekuatan jiwa, menampilkan amarah naga langit dengan cara suara sonik, dan membawa kerusakan berat pada jiwa musuh. Para pendahulu yang menciptakan keterampilan amarah naga langit benar-benar luar biasa. Dengan gumaman terus-menerus, Ye Chen perlahan membuka matanya, dan teknik keterampilan amarah naga langit sudah terhafal di benaknya. Saya tidak tahu seberapa kuat itu, kata Ye Chen, berbalik dan melompat, lalu sampai di dinding batu. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Chen menutup matanya lagi, dan dengan meditasi amarah naga langit di dalam hatinya, energi sejati dan kekuatan jiwanya semua ditarik pada saat yang sama, dan kemudian mereka bergabung bersama dan berkumpul di dada. Tiba-tiba, matanya tiba-tiba terbuka dan Ye Chen membuka mulutnya dan berteriak tiba-tiba. Tiba-tiba, kekuatan yang terkumpul di dadanya meledak tiba-tiba, mengalir keluar dari mulutnya. Deru. Gelombang suara agung menyebar dengan erangan naga agung dan menghantam dinding batu. Dinding batu yang keras bergetar dan hancur seketika. Wow! Segera, suara teredam Ye Chen terdengar. Pertama, ada dengungan dan kesemutan di kepalanya, dan kemudian semburan darah di tubuhnya, rasa sakit yang tajam di dadanya, dan sakit tenggorokan karena gelombang suara yang hebat. Ini benar-benar kuat. Ye Chen menghela nafas dan tidak bisa membantu tetapi menyentuh dagunya, bertanya-tanya diam-diam, suatu hari harus menemukan kesempatan lain untuk menyalin keterampilan dari guru untuk melakukan keterampilan, dan Ye Chen bisa mencurinya dengan bantuan mata abadi. Hal ini akan dikatakan nanti, sekarang adalah fokus pada ujian hutan tandus adalah yang paling penting. Dengan keterampilan transformasi dan amarah naga langit, ditambah dengan lautan inti berkapasitas besar, pil dan beberapa bom untuk menjebak, ujian hutan tandus nanti kelihatannya tidak sesulit yang dibayangkan. Dalam pikiranku, Ye Chen mencibir di sudut mulutnya. Hutan tandus membentuk alam dan menutupi area yang sangat luas. Saat ini aku memiliki modal dan energi untuk berurusan dengan Zuo Qiuming dan yang lainnya yang menargetkanku. Jika dia pandai dalam hal itu, mungkin ada keuntungan yang tidak terduga. Hehe, dengan tawa mieringai, murid gerbang dalam pasti mereka memiliki banyak barang-barang bagus, malam itu sunyi, tetapi raungan gelombang suara belakang Sekte Heng Yue tidak pernah berhenti. Sejak mempelajari keterampilan rahasia amarah naga langit, Ye Chen telah benar-benar tenggelam di dalamnya. Setelah berkali-kali menggunakannya, ditambah mata roda abadi untuk mengetahui teknik, Ye Chen telah sepenuhnya memahami amarah naga langit. Deru. Saat raungan naga terakhir jatuh, Ye Chen menghela napas dalam-dalam.
Dengan teknik keterampilan rahasia ini secara tak terduga, peluang menang akan lebih besar. Sudut mulut Ye Chen dipenuhi dengan senyuman, dan ujian hutan tandus berikutnya di jalan yang gelap pasti luar biasa. Yang gelap pasti luar